Oke, selamat malam guys. Sini kan kita mendiskusikan tentang pertanyaan ini, yang topiknya yaitu kita tahu sendiri, kita sudah melihat atau sudah kita baca di sini tentang simulasi roket yang ada seorang yang bilang jangan dilakukan simulasinya. Baru orang lagi dia tetap bersikeras untuk melakukan simulasi roket tersebut, dan akhirnya simulasi itu gagal dan menewaskan kru yang ada di dalamnya 7 orang. Nah, kita langsunglah ke pertanyaannya. Yang pertama itu, menurut kalian lah, apakah kasus ini berkaitan dengan masalah profesionalisme? Ya, kalau menurutku pribadi, kasus ini menurutku berkaitan dengan masalah profesionalisme. Karena yang pertama itu, menjadi seorang yang profesional itu seharusnya telah tahu semua tugas yang dilakukannya. Namun pada kasus ini si engineer tidak tahu atau tidak paham mengenai tugas yang dilakukannya. Buktinya mereka tidak dapat memberikan data teknik yang dapat memberikan kesimpulan apakah prediksi tentang O-ring itu benar atau salah dalam potensi menyebabkan terjadinya ledakan. Para engineer juga tidak dapat memberikan gambaran berapakah angka temperatur yang tepat sehingga dapat dikatakan bahwa peluncuran itu tidak akan berhasil. Mereka juga menemukan tidak dapat menemukan bagaimana hubungan antara temperatur, kemampuan dan kecenderungan mereka menjadi konservatif dan serius tentang isu tentang kepemahaman sistem O-ring itu. Makanya jadi gagal si penerbangan roketnya itu sih menurutku. Makanya kasus ini berkaitan dengan masalah profesionalisme. Terus menurutku dikit lagi ya, hampir sama ya kayak yang bilang Sabda itu, kan ini berkaitan dengan profesionalisme ya. Sini orang itu kayak kurang bertanggung jawab aja, nggak bisa orang itu membuktikan apa yang udah orang itu rancang. Makanya buat di sini, apakah itu berkaitan dengan profesionalisme? Dan harusnya itu orang itu udah harus tahu kan lah orang itu yang mana ya, pastinya yang kalau ini udah pasti akan mengalami masalah. Dan pas ditanya mengenai masalah nilai dari permasalahan itu, harusnya mereka udah tahu, nggak ragu lagi kayak gitu. Belum menurutku. Kalau aku sih setuju sama pendapat kalian. Gimana lah orang ini kian mau lakukan simulasi kayak ragu-ragu, kayak ada yang bermasalah sama roketnya, tapi besoknya mereka tetap melakukannya. Alhasil kan terjadi kecelakaan. Gak ada profesionalisme kalau mereka udah tahu, udah ragu-ragu ada yang bermasalah, tapi masih saja dilakukan simulasinya. Menurutku sangat berhubungan lah dengan profesionalisme. Oke, jadi berarti semua lah setuju ya. Ini berarti kasus ini berkaitan dengan masalah profesionalisme ya. Memang begitulah, memang benar ya kan. Karena kan pastinya kan semua orang kan sudah pasti ya, sudah tahu apakah ini sudah layak atau manakah bagian yang harus diperbaiki gitu kira-kira. Oke, berarti sudah yang pertama. Baru yang nomor 2, sebutkan apa saja aspek yang menyebabkan dan berpengaruh dalam permasalahan tersebut. Nomor 2 ini ya kan, menurut penelitiannya kan di sini aspek yang menyebabkan permasalahan tersebut kan. Kita tahu tadi pertama di kasus itu kan udah tahunya para engineer itu sama beberapa perusahaan itu kalau ada kejanggalan atau masalah di roket itu yang bisa menyebabkan kecelakaan. Yang aspek pertamanya orang itu pas ditanya data fakta ilmiah yang secara realnya lah, orang itu nggak tahu, itu salah satu aspek yang mempengaruhi kan. Makanya jadi tetap dilakukan simulasi tersebut karena masih ada keraguan gitu. Baru orang itu juga lebih ke
mengedepankan keegoisan orang itulah menurutku. Gitulah menurutku kalau aspek-aspeknya. Mungkin bisa ditambah sama teman yang lain. Kalau menurutku hampir sama sih kayak si sistem tadi. Tapi menurutku di sini yang paling berdampak itu nggak mau orang itu mendengarkan si ahli orangnya itu. Yang mana ahli orangnya itu mengatakan jangan dulu luncurkan roketnya itu karena masih ada masalah di orangnya. Tapi si perusahaan si mortalnya itu tidak mau mendengarkan si ahlinya itu, makanya jadi terjadilah kesalahan fatal itu, meledaklah roketnya itu sih menurutku. Ya, kalau menurutku hal yang paling pokok dari orang ini kayaknya tanggung jawab lah. Gak ada tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang dijadikan masalahnya itu kalau tiap engineer pasti harus teliti dalam pekerjaannya, harus tahu ngecek terhadap roketnya udah siap atau enggak untuk diluncurkan. Ya karena kecerobohan mungkin orang itu tidak teliti dan tidak mengedepankan keselamatan, jadi kayak yang aku bilang tadi, kayaknya tanggung jawab di situ tidak ada, sehingga mungkin untuk permasalahan ini yang paling cocok untuk aspeknya itu menurutku tanggung jawab lah. Ditambahi tadi sama ide dari kawan juga setuju. Dari pertanyaan nomor 2 ini kayaknya kayak gitulah menurutku. Oke, berarti tadi aspeknya itu ya tadi seperti bilang tadi ada kurangnya tanggung jawab ya, sama engineer itu tadi tidak memberikan data terkait kesimpulan mengenai oringsnya, baru mereka itu juga egois itu tadi ya menurut pendapat kita. Oke, kita juga lanjutlah ke pertanyaan berikutnya, nomor 3. Apakah kaitan permasalahan tersebut dengan profesi sebagai seorang engineer? Oke. Untuk nomor 3 kan, menurutku untuk dan masalahnya sendiri pasti adalah hubungannya. Nanti kita tahu sendiri kan kalau dalam perancangan pesawat itu kita harus tahu bahwa seorang engineer harus tanggung jawab lah untuk menyelesaikan proyek agar dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Di permasalahan ini dapatlah kita lihat bahwa engineer yang merancang roket tersebut agak ragu untuk keberhasilan roketnya, dan hasil dapat kita lihat juga untuk akhirnya bahwa roketnya gak mampu diselesaikan dengan bagus. Baru mengenai data mengenai keberhasilan roket tersebut untuk terbang karena terdapat masalah pada bagian O-ringsnya yang dapat menyebabkan ledakan, namun para engineer di sini masih kurang mampu membuktikan secara ilmiah mengenai data yang dapat menyebabkan ledakan tersebut. Seharusnya sebagai seorang engineer itu kita harus bertanggung jawab atas teknologi yang kita rancang, di mana untuk menyelesaikannya kita harus yakin bahwa proyek tersebut dapat kita lakukan dengan sukses tanpa ada kegagalan. Kalaupun setidaknya masih terdapat masalah, kita harus menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mengalami suatu hal yang dapat menyebabkan kerugian dan bahaya, terlebih lagi untuk kerugian yang menyangkut nyawa manusia. Kalau menurutku untuk soal nomor 3 itu aja. Mana pendapat kawan-kawan sekalian? Oke, kalau menurutku hampir sama sih kayak yang dibilang si Glisha tadi. Nah, seperti yang kita tahu itu seorang engineer itu seharusnya udah tahu
keseluruhan pekerjaan yang akan dilakukannya itu. Dan seorang engineer itu harus secara totalitas agar hasil yang diharapkan itu tidak memberikan kerugian pada orang lain. Itu sih menurutku. Kayaknya aku setuju lah sama pendapat teman-temanku, udah persis lah kayak yang apa aku pikirkan mengenai tanggung jawab seorang engineer di sini. Harus tahu kita apa yang kita kerjakan, harus bisa kita jalankan gitulah. Berarti engineer itu harus bertanggung jawab ya kan, tanggung jawab dalam misalnya proyek, dan mereka pun harus teliti. Dan satu lagi, engineer ini juga harus hati-hati lah yang aku tambahin ya, karena kan ini menyangkut proyek besar, apapun kesalahannya harus maunya mereka recheck sebelum mereka meluncurkan roket tersebut. Oke, itu nomor 3 ya. Langsung kita lanjutlah ke nomor 4. Apa rekomendasi kalian agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di masa depan? Oke, rekomendasi ya. Kalau mungkin hampir satu pikiran kita, pasti rekomendasi kita yang pertama itu jangan terjadi lagi masalah kayak gitu. Yang pasti yang pertamanya kan kita harus tahu lah masalah utama di rancangan kita itu. Kayak tadi kan permasalahannya itu tadi mengenai O-ring itu kan. Padahal orang itu tahu permasalahannya tapi kurang bisa membuktikan nilai data ilmiahnya gitu. Disitulah kita harus memperbaiki itu. Kita harus tahu secara teliti lah mengenai nilai-nilai yang menjadi permasalahan sama roket tadi. Kemudian untuk kan di situ ceritanya mengenai sifat orang itulah yang terlalu mengedepankan keinginan orang itu tanpa memikirkan keselamatan gitulah. Itu harusnya diperbaiki sih, itulah menurutku. Kalau dari aku hampir sama sih yang dibilang si Christian tadi. Yang paling utama itu ya kita mendengarkan pendapat orang lain yang mana orang lain itu menjadi ahli di situ dan dapat melakukan pertimbangannya. Terus yang kedua itu, kalau kita mau mengambil keputusan harus didasarkan oleh bukti-bukti yang kuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Kemudian waktu kita melancang suatu alat, sebelumnya kita harus tahu apa yang resiko dari pekerjaan kita itu. Harus kita tahu kayak mana alurnya pembuatannya, kayak mana resikonya gitu. Itu sih biar bisa bekerja secara totalitas. Kalau menurutku kan untuk rekomendasi agar tidak terjadi lagi di masa depan, harusnya sebagai engineer itu harus dapat mempertimbangkan alatnya ya. Maksudnya gini, harus dapat dilakukan dengan safety lah, nggak ada yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang besar yang menyangkut manusia dan juga menyangkut perekonomian juga, dimana hal-hal seperti ini dapat kita cegah untuk di masa depan. Sebagai engineer kita harus dapat memastikan alat-alat yang kita gunakan itu bermanfaat lah bagi setiap manusia, jangan jadi merugikan. Kalau untuk mencegahnya itu harus ada tanggung jawab lah untuk setiap engineer atau untuk setiap pekerja lah, kita bilang, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut bidangnya masing-masing. Kalau menurutku sih kayak gitu untuk nomor 4 ini. Oke. Jadi tadi menurut kita tadi kan kita kan sudah harus tahu lah kalau mau merancang itu kita harus tanggung jawab gitu ya kan, sehingga berhasil. Dan
juga kita harus mencatat data-data apa yang harus diperlukan untuk mengerjakan proyek ini, dan juga kita harus tahu bagaimana alat-alat yang kita harus gunakan dan yang paling penting ini kita dalam mengedepankan egois kita dalam bekerja, dalam membuat proyek. Kan kalau bekerja ini kan bekerja tim ini ya, kita harus menerima pendapat dari orang ini, dari teman kita, harus kita terima walaupun pendapatnya itu kadang kita tidak sukai, tapi harus kita terima dan kita harus pertimbangkan bagaimana permasalahannya itu. Oke, berarti sudah terjawab semuanya dari 4 pertanyaan ini. Berarti kita sudah siap. Sekianlah hasil diskusi kami tentang case studi yang pertama mengenai The Challenger Decider. Akhir kata, jika ada salah paham, salah kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Terima kasih.